Selamat datang kembali di podcast Fakultas Hukum dan Bahasa. Kali ini saya, Teguh Kas Prabowo, akan memandu podcast ini bersama teman-teman spesial yang sudah datang hari ini dari program studi sastra Inggris. Ada 3 cewek-cewek cantik. Kenalan dulu lah. Dari sini dulu, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nada Firdaus. Perkenalkan, nama saya Inge Safa. Perkenalkan, nama saya Vivian Dayani. Oke. Ada Nada, ada Inge, dan ada Vivi. Nada semester berapa, Nada? Saya di semester 8. Semester 8. Inge di Saya juga sama Nada semester 8. Vivi? Aku di semester 6. Semester 6, oke. Jadi paling muda adalah Vivi. Oke, teman-teman kita yang ada di sini ini sudah menyelesaikan atau hampir menyelesaikan salah satu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memang sedang digalakkan oleh pemerintah saat ini. Kesempatan untuk mengikuti Merdeka Belajar sangat terbuka bagi semua mahasiswa. Jadi tidak ada salahnya hari ini kita akan menimba pengalaman dari teman-teman kita bertiga ini yang sudah melalui proses yang cukup panjang untuk mengikuti beberapa program di kampus Merdeka Belajar. Kita mulai dulu dari siapa ya? Dari Nada dulu deh. Nada Firdaus. Kemarin ikut program apa? Saya ikut program studi independen di PT Microsoft Indonesia. Wow, keren. Studi independen di PT Microsoft Indonesia. Inge ikut di? Saya magang di Kompas Gramedia. Magang di Kompas Gramedia. Tidak kalah keren. Dan Vivi? Saya ikut studi independen di PT Dwi Inti Putra atau My Edusoft. My Edusoft. Oke. Jadi magang, studi independen. Proses kembali ya, studi independen, magang. Oh, studi independen juga. Ralat lah ya. Yang di tengah magang, yang mengapit 2 ini studi independen. Oke, apa sih program studi independen itu sebenarnya? Jadi studi independen itu kayak sebenarnya kurang lebih sama kayak kuliah, tapi kita diarahkan ke gini kalau nanti kerja kayak diarahkan gitu. Misal kalau di studi independen saya kan di Microsoft Indonesia, itu belajar soal Microsoft Office kayak Word, Excel, PowerPoint, terus ada Outlook, terus ada Microsoft Fundamental dan lain-lain. Oke. Jadi intinya kalau Nada kayak kuliah ya, malah mendapat banyak materi gitu ya? Iya, tapi juga setiap kan itu seminggu ada 4 kali pertemuan, di 2 pertemuan lainnya itu kayak buat project gitu, Sir. Jadi kayak kita dikasih tugas yang basisnya kayak kantoran gitu, Sir. Jadi kayak ini nanti kalau kerja tuh bikin tabel, bikin laporan dan lain-lain. Jadi studi independen, dikasih pelajaran terus dikasih praktek untuk mengerjakan sesuatu. Kalau di Vivi studi independennya sama kah? Kalau aku berbeda, di studi independen punya aku itu para peserta disiapkan untuk menjadi edukator di abad ke-21. Edukator di abad ke-21. Keren banget ya. Edukator di abad 21. Kayak apa tuh edukator di abad 21? Jadi sebagai diposisikan sebagai pengajar, kita itu disiapkan untuk pengajar yang lebih beradaptasi dengan teknologi di masa kini, apalagi saat pandemi kan menggunakan teknologi juga. Jadi para peserta juga disiapkan untuk siap dari Zoom. Jadi Vivi di sana juga dapat materi-materi, pelajaran-pelajaran untuk materi. Kemudian dipraktekkan. Materinya sendiri itu ada di 5 kali dalam 5 hari. 5 kali dalam 5 hari. Iya. Terus habis itu ada prakteknya? Ada, tapi belum sampai sana. Oke. Satu-satunya yang magang di sini nih, Inga. Kalau program magang apa bedanya dengan studi independen? Kalau
studi independen kan itu mungkin kayak yang tadi udah dijelasin sama Nada, itu lebih kayak belajar. Tapi kalau di magang itu benar-benar kita terjun di perusahaannya. Jadi waktu awal saya kira tuh bakal ya magang biasa aja, tapi benar-benar kita terjun gitu Sir. Jadi ngolah data, jadi kayak ada credential. Nah itu kita boleh untuk melihat, mengetahui dan belajar gimana cara mungkin benchmark dari kompetitor dan lain sebagainya. Jadi udah kayak kerja ya? Iya, kayak kerja. Kayak kerja. Dapat materi nggak kalau magang? Dikasih apa kayak? Cuman dikasih silabus sama mungkin kalau ada meeting tiap 3 bulan sekali itu sama body HR dari Kompasnya itu dikasih materi dan dikasih perkembangan dari mungkin dari psikologisnya, terus dari skill, terus juga perkembangan growth mindsetnya juga gitu. Jadi tetap dapat bekal ya untuk mengembangkan diri ya selama magang. Oke, jadi nggak cuma disuruh-suruh kerja ya. Jadi masih ada belajarnya. Oke. Nah, kita udah jauh nih ngomongin sebenarnya tentang gambaran magang dan studi independen ya tadi. Sebenarnya gimana sih kok bisa sampai dapat itu masuk ke program itu? Mungkin teman-teman yang menyaksikan kan pengen juga tahu ya gimana mengikuti jejak teman-teman yang sudah ngikutin program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Nada, gimana dulu proses masuknya? Awalnya saya tahu program ini tuh dari TikTok sebenarnya. Wih, dari TikTok. Jadi kan ada salah satu orang yang buat video, dia daftar di Microsoft Indonesia gitu Sir. Terus ada kan itu ada tulisan nanti belajarnya apa-apa gitu kan Sir. Terus saya tertarik di Microsoft Excel sama Word-nya kan kayak buat nambah skill juga. Terus akhirnya saya daftar di program itu dan mulai dari persiapan CV, terus ada surat rekomendasi dan lain-lain, dan alhamdulillah keterimanya juga kebetulan di yang pertama saya lihat Microsoft Indonesia. Jadi infonya dari TikTok, teman-teman nonton TikTok. Sering-sering nonton TikTok berarti. Enggak ya, tapi memang program ini terbuka ya. Iya. Dan kebetulan saja infonya dari TikTok, Yang terus Nada daftar gitu ya. Iya. Oke. Kalau Inga? Kalau saya kan sebelumnya ikut kampus mengajar, jadi teman-teman itu udah bahas sebelum kita keluar dari SD itu sekolah, ini ada magang nih besok, ayo daftar gitu. Tapi ternyata yang daftar saya aja Sir, jadinya terus udah saya daftar, terus lolos dari Kaliber itu salah satu web, dikasih tahu kalau saya lolos. Terus habis itu saya ngerjain business case, terus juga ngerjain kayak soal gitu Sir. Itu semacam tes berarti ya? Iya, semacam tes. Terus habis itu waktu udah lolos tertulisnya, terus langsung dihubungi untuk interview. Jadi kalau ini veteran ya. Sebelumnya sudah ikut MBKM nih dan kemudian ikut lagi gitu ya Inga? Iya. Ya benar-benar veteran ya. Perlu dicontoh Inga ini rajin mengikuti program MBKM. Oke, jadi ada tesnya ya? Iya. Nada juga ada tesnya? Iya, ada. Kalau Vivi? Kalau aku juga ada tesnya. Tes pertama itu tes minat bakat, yang kedua tes bahasa Inggris. Terus habis itu seleksi portofolio dan CV. Oke. Portofolionya isinya? Portofolionya aku isinya dari pengalaman aku ikut organisasi, terus pengalaman aku ikut MBKM sebelumnya. Oke. Alright. Jadi teman-teman bertiga ini kegiatannya karena masih masa pandemi online atau offline? Kalau aku full online. Full online, Inga? Iya, sama. Sama ya, Vivi? Aku juga sama full online. Full online. Jadi dari rumah ya? Iya. Dari rumah full ya. Oke. Makanya kita berempat di sini juga menggunakan masker ya karena masih seperti ini keadaannya. Oke. Berikutnya ya. Karena ini memang program dari pemerintah, berarti teman-teman mahasiswa ini semuanya punya kesempatan ya sebenarnya. Tidak ada diskriminasi yang begini yang begitu ya. Iya, Sir. Dari PTN sampai PTS juga boleh semuanya ikut. Semuanya ikut. Asal ada niat mau ikut. Ada syarat-syarat khusus gitu? Iya. Ada itu tadi Sir, sertifikat dari organisasi, terus surat rekomendasi, terus CV juga. Oke. Sertifikat dari organisasi ya. Jadi berorganisasi itu modal penting juga untuk bisa mengikuti program ini ya. Karena memang mahasiswa itu dilihat dari
aktivitas ya, tidak hanya IPK ya, karena IPK itu kadang-kadang juga tidak bicara banyak ya, artinya bahwa teman-teman ini harus membuktikan, salah satunya melalui kegiatan kemahasiswaan. Oke, kalau semesternya apakah bisa dari semester paling bawah atau gimana? Setahu saya sih waktu saya mengikuti programnya minimal semester 5. Minimal semester 5. Minimal semester 5 ya? Iya. Oke. Nah, setelah menjalani studi independen dan magang ini, kira-kira pengalaman apa yang paling diingat ya, paling menyenangkan dari masing-masing teman-teman yang ada di sini? Saya dulu mungkin. Boleh lah, urutannya gini terus. Kalau aku pastinya ketemu temen yang dari luar kampus. Padahal online dong. Iya, tapi kan ada Berinteraksi ya, oke. ada mungkin terus ada kayak tugas project kelompok juga. Jadi kayak ketemu orang-orang baru, terus ketemu mentor yang care juga, yang baik, terus dapat ilmu bermanfaat juga pastinya. Dan di program saya itu ada, kalau udah di akhir program kan ada capstone project sama sertifikasi internasional. Dan saya bisa dapat kesempatan buat ikut sertifikasi internasional secara gratis, dan itu 4 kali. 4 kali sertifikasi internasional secara gratis. Wah, luar biasa. Apa aja itu sertifikasinya? Itu boleh milih, Sir. Boleh pilih. Boleh milih, terserah. Dan minimal tuh kalau mau lulus minimal lolos sertifikasinya 2 kali, tapi alhamdulillah aku lolos 4. Lolos 4 ya. Itu kan ikut program MBKM, tidak hanya dapat pengalaman tapi dapat sertifikat ya. Sertifikatnya pun internasional ya. Iya. International certificate ya. Pasti nanti akan sangat bermanfaat ke depannya. Kalau ingat apa nih pengalaman yang menyenangkan yang selalu diingat? Banyak, terutama kayak waktu kerja, apalagi kerjanya di media itu kan serba cepat ya, Sir. Jadi kayak kita beradaptasi sama tren, terus beradaptasi sama lingkungan juga, apa yang baru gitu. Jadi kita memang harus peka gitu, Sir. Dan lewat magang itu juga jadi tambah skill, terus juga ningkatin skill yang udah pernah ada. Terus apalagi kan ada juga dari karyawan sana yang terbuka gitu untuk mengajari anak magang. Terus kami juga waktu itu berurusan sama klien, terus juga mungkin pernah bikin bisnis red card gitu, Sir. Jadi ternyata kayak gini. Jadi banyak banget pengalaman baru dan teman-temannya juga positif gitu, Sir. Oke. Baik, kalau Vivi? Kalau program aku sendiri ada yang spesial, Sir. Jadi di sana disiapkan one-on-one mentoring. Jadi kita didampingi seorang mentor untuk bisa memilih karir kita ke depannya kayak gimana. Terus kita juga dapat 3 sertifikasi internasional. Oh, sama ya sertifikasi. Yeah. Lulus semua ya sertifikasinya? Belum. Akan dapat. Oh ya, oke. Ya. Harus dapat ya pastinya. Iya. Ngomong-ngomong, Inge yang kerja di media itu ngerjain apa sih sebenarnya? Banyak hal sih, Sir. Kayak khusus saya kan role-nya di business development researcher. Jadi saya tuh kayak ngolah data dari start performance-nya itu, nanti dari sana ada insight atau enggak untuk perkembangan channel-channelnya. Terus nanti kita juga banking konten dari Kompas TV. Mungkin kalau Sir Teguh tahu stand up comedy itu juga kami ngurus channel itu. Terus juga dari Spotify itu juga, dari podcast saya juga ngurus podcast. Dan tapi itu lebih ke bagaimana kita ke depannya itu untuk tahu konten-konten apa yang bakal disukai sama pendengar atau audiens gitu sih. Tertarik ikut stand up comedy? Luar biasa ya teman-teman kita ini ya. Ada yang dapat sertifikasi internasional ya, pengalamannya luar biasa. Oke, pastinya ada tantangan ya selama mengikuti program ya. Apa tantangannya yang paling dirasa harus dijawab gitu? Tantangan lolos buat sertifikasinya sih. Oh gitu ya. Sama buat di akhir kan ada capstone project, dan itu harus mempersiapkan semuanya, dan saya belum pernah kayak ikut buat itu kan disuruh kayak buat aplikasi, ya bukan aplikasi sih, lebih ke kita gimana kalau ada pendaftaran dan lain-lain. Jadi kayak bisa buat web, bisa buat
tergantung orangnya kan. Kalau saya sendiri pilih buat formulir, terus kita buat kayak video praktek juga waktu kita bikin aplikasi pendaftaran itu, terus buat belajar sertifikasi biar lolos, karena kalau nggak lolos kan sayang banget. Dan lebih ke mengakrabkan diri ke teman-temannya juga buat minta kalau saling membantu dan lain-lain. Jadi tantangannya lolos sertifikasi plus project ya. Project. Kalau Inga apa? Kalau dari saya sendiri sih tantangannya itu karena itu tadi sih cepet banget kalau kerja di media, jadi kayak nyesuaiinnya juga harus jadi harus tahu gitu, kalau misalnya ada deadline gitu bener-bener harus beneran dikerjain, H-2 itu udah selesai gitu sih. Jadi percepatannya itu yang kita harus bisa menyesuaikan gitu. Terus yang tantangan kedua itu juga kayak kalau ngerjain project gitu harus bener-bener teliti, karena data salah atau angka salah ya udah bakalan kedepannya udah beda banget. Ya memang pekerjaannya harus bener gitu dikerjakannya. Kalau Vivi tantangannya apa? Kalau di aku sendiri, tahap awal itu tantangannya penggunaan bahasa Inggris yang kayak di tahap expert gitu, Sar. Jadi kita tuh harus belajar banyak bahasa Inggris juga, kosakata yang baru yang nggak pernah terpakai gitu. Padahal kuliah sastra Inggris loh, belajar bahasa Inggris lagi ya, luar biasa ya. Memang belajar tuh tidak ada titiknya ya, selalu koma dulu, jadi lanjut aja. Padahal sudah belajar di sastra Inggris sampai semester berapa? Semester 6 loh, masih harus belajar lagi ya. Ternyata memang belajar itu tandanya koma ya, jadi masih lanjut terus, tidak ada titiknya sampai kapanpun ya pastinya. Dan dari situ pasti banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil ya. Nah, kalau boleh share ya ke teman-teman yang nonton ini, apa yang mau disampaikan tentang program-program Merdeka Belajar ini? Kalau dari aku daftar aja, karena itu kan lumayan ya buat kesempatan, apalagi kita lagi kuliah online dan itu bisa disambi atau disambi itu bahasa Indonesia? Iya, untungnya bisa disambi ya. Iya, bisa disambi, jadi kayak kalau ada lowongan kenapa enggak gitu loh, daripada gabut di rumah. Ya, daripada gabut di rumah. Dan hasilnya pun oke ya, dapat pengalaman kok, nggak cuma main-main doang gitu ya. Ingat ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang mau? Iya benar, tadi yang yang dibilang Nada, kita bisa dapat pengalaman, terus juga ini kan benar-benar dibuka lebar untuk semua mahasiswa. Jadi kenapa nggak daftar? Karena pemerintah udah buka lebar-lebar. Jadi ayo daftar. Nah, ayo daftar. Lagian ada anggaran ya, ada dananya Iya, untuk ada uang saku teman-teman juga. ini. Vivi, silakan sampaikan ke teman. Buat teman-teman, daftarin diri aja ke program MBKM. Kita kan nggak tahu kapan program MBKM ini ditutup. Kemungkinan Jangan ditutup. Dia kan kebijakan dari Mas Menteri. Yeah. Kalau ganti menteri kita juga nggak tahu. Iya, semoga tidak ditutup ya Vivi ya. Ya karena ini toh program baik ya, biasanya hal yang baik itu akan berlanjut ya. Jadi intinya pesan dari 3 teman kita ini, daftar aja ya, ikut ya ikut aja. Kalau Nada sama Inge kan semester 8 ya, sudah mulai fokus ke skripsi ya. Kalau Vivi masih ada kesempatan lagi dong buat ikut ya? Kemungkinan di semester 7 masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan ya. Kalau mau ikut apa nih kira-kira? Kalau aku sendiri ikut magang sih. Ikut magang ya? Iya. Iya, biar kayak Inge banyak pengalaman. Dan denger-dengernya nih, Inge dapat tawaran apa ya Inge dari perusahaannya? Ini penting nih dengerin. Kalau magang itu, kalau kita mungkin performanya bagus, itu manajer atau HR bakal nawarin pemagangnya untuk mau lanjut atau enggak. Kalau misalnya itu tabrakan sama skripsi, kalau dari Koma sendiri ya Sir, karena itu HR bilang ke saya mau ditungguin gitu. Wis, keren. Kalau udah ada surat lulus dikasih aja, nanti kamu jadi karyawan gitu. Itu. Jadi benar-benar tidak ada ruginya, semuanya malah untung ya, untung. Dapat pengalaman, dapat dukungan dana, bahkan sampai bisa dapat pekerjaan ya. Bahkan pekerjaannya pun ditunggu. Ditunggu sampai lulus ya, luar biasa. Nada dapat tawaran juga? Kalau
baru email sih. Baru email ya. Kayak misal ada kesempatan dari yang alumni batch 1. Nah, itu berarti sama ya sebenarnya ya. Dapat kesempatan yang sama sebenarnya untuk bisa berkiprah lebih lanjut ya di perusahaan tersebut. Mungkin Vivi juga nanti akan dapat email dari perusahaan untuk lanjut apa tidak ya. Oke. Sudah tadi ya pesan-pesan buat teman-teman, intinya bahwa ikut saja program Merdeka Belajar ini karena memang semuanya akan kembali ke teman-teman ya, keuntungan-keuntungan itu. Jadi semangat ya buat teman-teman yang lainnya untuk ngikutin program-program ini. Jadi nggak cuman kuliah di dalam kampus ya, sekarang kita bisa keluar dan nilainya pun bisa dikonversi ya, bisa dikonversi. Nah itu. Untuk lebih lanjut, informasi tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini di mana sih bisa dapatnya? Di website MDKM sendiri. Kampus Merdeka by Kemendikbud. Kampus Merdeka by Kemendikbud. Gampang lah ya sekarang anak muda tinggal googling aja, pasti ketemu. Bahkan bisa dilihat lewat TikTok. Bisa dilihat lewat TikTok. Oke, terima kasih Nada, terima kasih Inge, Vivi sudah share pengalaman yang luar biasa mengenai MBKM. Ingat teman-teman, ikut saja dan nanti dapat sendirilah hasilnya. Semuanya akan baik untuk teman-teman. Terima kasih, terus belajar karena seperti yang kita sampaikan tadi, belajar itu tandanya adalah koma. Jadi akan selalu ada lanjutannya dan tidak akan ada titiknya. Begitu ya kira-kira teman-teman. Oke, terima kasih Nada. Terima kasih juga. Vivi, ya. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.